Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Saputra dengan NPM 224111147 dari kelas Manajemen 22B. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi strategi proses. Nah, strategi proses atau proses strategi ini akan mengacu pada pendekatan atau rencana yang digunakan oleh sebuah organisasi. Nah, ini bertujuan untuk mengelola dan meningkatkan proses bisnisnya. Tujuan dari strategi proses ini adalah untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi, kualitas yang lebih baik, respon yang lebih cepat terhadap perubahan pasar, dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Nah, berikut ini ada beberapa konsep kunci terkait dengan strategi operasi. Yang pertama ada desain proses. Langkah pertama dalam strategi proses ini adalah merancang atau mendesain proses bisnis yang optimal. Nah, ini nantinya akan melibatkan identifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk mengubah input menjadi suatu output yang bernilai bagi pelanggan, serta nantinya akan mempertimbangkan bagaimana aliran kerja, tata letak, dan teknologi yang akan digunakan. Nah, selanjutnya ada segmentasi daripada proses. Nah, organisasi ini dapat memilih untuk membagi proses mereka menjadi bagian-bagian lebih kecil atau lebih terfokus yang disebut segmentasi proses. Nah, hal ini dapat membantu dalam memperbaiki kontrol dan efisiensi dalam setiap segmen serta memungkinkan perbaikan yang lebih mudah dilakukan. Selanjutnya ada pengukuran kinerja proses. Nah, pada bagian pengukuran kinerja proses atau performance measure, ini adalah kunci untuk memastikan bahwa proses-proses yang dirancang berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, selanjutnya ada matriks. Nah, matriks ini merupakan kinerja seperti waktu siklus, tingkat penggunaan kapasitas, tingkat kesalahan, dan tingkat kepuasan pelanggan seiring digunakan untuk mengevaluasi efektivitas strategi proses. Nah, selanjutnya ada automatisasi dan teknologi. Nah, pada bagian ini penerapan teknologi informasi dan otomatisasi dalam proses bisnis dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi. Contohnya adalah penggunaan sistem informasi manufaktur atau biasa disebut dengan Manufacturing Execution System atau biasa disebut MIS dalam manufaktur atau sistem manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relation Management CRM dalam layanan. Nah, ada juga rekayasa ulang proses atau Business Process Reengineering atau BPR. Ini adalah pendekatan radikal untuk mengubah dan meningkatkan proses bisnis dengan cara merancang ulang secara menyeluruh. Tujuannya ini adalah untuk mencapai peningkatan yang signifikan dalam kinerja seperti mengurangi biaya atau meningkatkan kualitas dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada pengembangan keterampilan dan budaya organisasi. Nah, pada bagian ini, implementasi strategi proses yang efektif seringkali memerlukan pengembangan keterampilan karyawan dan menciptakan budaya organisasi yang mendukung inovasi, perbaikan terus-menerus, dan kolaborasi antar departemen. Nah, integrasi dengan strategi bisnis, strategi proses harus selaras dengan strategi bisnis. Nah, hal ini nantinya akan memastikan bahwa semua aktivitas operasional mendukung tujuan jangka panjang organisasi dan memberikan nilai tambah kepada pemangku kepentingan. Nah, penerapan strategi proses yang efektif dapat membantu organisasi untuk meningkatkan daya saingnya, mengurangi biaya operasional, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mempercepat waktu ke pasar. Hal ini menjadi sangat penting dalam lingkungan bisnis yang kompetitif dinamis saat ini. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.